dipenuhi nih semua nih, dipenuhi semua tapping di sini. Jadi jangan sampai cuma setengahnya aja, sebagian dipenuhin. Itu ya. Saya kasih agak besar sedikit ya. Tidak apa-apa dok. Rumah sakit buka. Nah, gitu ya. Nah, tadi teorinya adalah kita harus ngarahin ke atas, dan kita ngarahin dari apa tuh? Apply proximal to distal. Berarti dari dia harusnya dari sini ke bawah. Dengan harapan bahwa recoilsnya itu ke atas ya. Jadi air seradangnya nih dia ke atas, sehingga bisa mempercepat. Kalau jadi biasanya ada yang bertanya gini, kenapa kita harus ngurangin peradangannya? Kenapa kita harus ngurangin cairannya? Toh dia bisa meresap sendiri juga nanti. Kenapa kita harus secepat itu? Ada yang tahu nggak? Biar nggak menekan jaringan sarafnya tadi. Ya itu salah satunya ya. Tapi yang paling penting adalah proses penyembuhannya akan lebih cepat apabila caranya kita cepat kurangin. Karena kalau semakin lama nih bengkak, semakin rusak jaringan yang di dalam. Kenapa? Karena kalau dia bengkak, aliran darah yang membawa sel-sel sehat, zat makanan, nutrisi untuk jaringan yang sakit di sini terganggu. Tersumbat. Yes. Bukan tersumbat sih, tapi terganggu. Kalau tersumbat, ya, gitu. Jadi kita harus segera mungkin. Supaya apa? Jadi kalau sudah pembengkakannya, cairannya kita kurangi, proses penyembuhan akan cepat juga. Sama tadi dengan pertanyaan Mas siapa tadi? Mas sulit. Iya, itu pentingnya kita paham TP. Salah satunya proses penyembuhannya kita percepat, gitu ya. Oke. Tadi ada juga yang bertanya, dok, bagaimana sih cara mengukurnya? Kita ukur pertama adalah bengkaknya. Kan kalau bengkak banget ini, jadi cara kita mengukurnya sebenarnya adalah memang berdasarkan juga besarnya organ pasien itu ya, jaringannya ya. Ada yang gede banget kakinya, ada yang panjang. Jadi kita harus mengukur sesuai dengan panjang kakinya. Iya. Saya nanti mengarahin cuma sampai di sini, gitu ya, nggak boleh sampai ke jarinya. Nah tadi di teorinya bilang ada bahwa kita bisa lakukan tarikan 0 sampai 20%. Nah ini kan kalau saya gini kan 0 kan ya, tapi karena saya mau tarik sedikit, nanti kan sampai di sini nih, anchornya nanti di sini. Kalau mau tarik sedikit kira-kira 20%. Berarti saya gini. Kira-kira gini panjang. Oke? Dan kita ngambilnya 2 tadi. 2. Dari sini 1, dari sini 1. Oke? Nah, habis itu kita lihat ininya di mana nih? 1, 2, 3. Iya. Biasanya sih memang kalau ankle biasanya 4. Kebetulan ini ada 4. Jadi biasanya 4 biasanya. Jumbo berarti dok. Mas, diklik mas. Kasih kursi ini enggak? Kursi yang itu aja. Angin 2. Sebaiknya kita langsung gunting 2. Ya? Jadi nggak mesti satu-satu, langsung 2. Ukurannya kan udah tahu nih. 2. Saya gunting di ujung nih. Di ujung biasanya tujuannya supaya dia lebih kuat ikatannya. Karena yang paling gampang keluar itu dari ujung-ujungnya. Wah, menjurus dok. Hah? Oh, mana? Oke, udah ya.
Nah, tadi kalau untuk limfatik, ingat limfatik itu selalu pakai guntingan yang teknik apa? Fan cut. Iya. Fan cut itu makanya tujuannya ada garis ini sebenarnya itu memudahkan kita gunting. Biasanya ada yang nggak ada tuh, menyusahkan. Yang murah itu dok. Iya. 12.000. Harus ada. Nah, biasanya saya gunting cuma 4 saja, 4 bagian. Mas, ini kayak gini gak mau cuma ada repot kapan ini. Pada dulu. Kalau Pak Kamto loh Pak. Pak Kamto itu orang yang sakit sekarang. Oma itu aku. Nggak usah kita lah. Kan ini batu ini. Senggol. Ya, saya gunting ya. Saya gunting, saya sisakan kurang lebih sepertiga. Tadi ada rule of thirds ya, sepertiga. Nggak harus sampai sepertiga juga sih. Bisa 4, bisa 5. Disisakan Ini satu saya- kotak itu dok. Iya. Ini saya bikinnya jadi 4. Di ini biasanya 5 sih, tapi kalau saya sih lebih suka 4 aja. Karena memudahkan pemasangan. Kenapa Pak? Untuk mempermudah pemasangan atau? Mempermudah pemasangan. Kalau 5 terlalu tipis dan jadi lama jadinya. Kayak gitu ada minimalnya nggak dok? Ya, Ada minimalnya nggak? Apanya minimal? Yang itu nih. oh 4 aja. Oh, gitu. Pokoknya 4 aja. Kalau mau 5 juga boleh, tapi saya selama ini lebih suka. Lebih suka. Oke, berarti 3 gitu tidak disarankan. Aduh, jangan 3 terlalu Terlalu tebal. Iya, Pak. Itu kan lebar. Oke, 4 ya, sama. Ada terlalu 3. Kayak atlet. Kayak atlet ae. Ada air di sini Pak. Oh enggak, itu bekas itu Jangan sampai ada air karena itu mengurangi lengket. daya rekat. Saya mulai dari sini, ya, karena kita mau ngarahin cairannya itu ke sini. Oke, gitu ya Pak ya. Saya akan robek nih 1. Kan tadi saya siapkan 1. Ya. Ya. Itu anchor itu dok. Hah? Anchor. Apanya? Itu anchornya. Anchornya gitu. Anchornya nanti ada di sini. Ya. Biasanya saya langsung pasangin coba karena lagi ini nih. Maksudnya, Sistematisnya aja ya dok. iya, gitu ya. Ya sih. Oke. Usahakan memang posisi posisi pasien kita memang begini kakinya. Jadi ke arah reversi ya. Oke. Tapi kalau semua Dan bengkak harus kan dia lurus. posisi serileknya Kalau dia. misalnya lurus, Kan karena ada pada yang cedera berat kan nggak agak bisa. begini misalnya itu akan mengganggu daya rekatnya juga. Oke, harus lurus. Nah, ya. Oke, anchornya tanpa tarikan, jadi kayak dipasangin gitu aja. Nggak boleh ada tarikannya. Nah itu nggak boleh itu, entah kenapa Pak Kenso bilang nggak boleh. Tapi setelah saya teorinya sih nggak ada ya itu. Tapi setelah saya ini ya, itu bukan teliti sih. Oh, ternyata kalau ada tarikan di sini, ya ini efeknya jadi nggak maksimal. Coba aja kita tarik nih, dia nggak akan maksimal di sini. Belum ada penelitiannya. Ah, iya. Tapi harusnya sih ada alasan kenapa Pak Kenso pasangnya seperti itu. Nah ini nih, tadi berapa tadi? 0 sampai 20. Ini kan 0 nih, ya? Ini 0. Ini 0, saya nggak tarik nih. Tapi saya pengen tarik sedikit, kurang lebih 10 sampai 15 kali. Saya tarik nih,
Ya, tadi saya bilang bahwa usahakan dia kena nih semua. Oke, berarti saya harus lewatin sini. Saya tarik sedikit aja. Nah, sampai di sini apa ini namanya nih? Bes. Ends-nya, Bes. akhirannya ini kan anchor-nya nih. Itu nggak ada tarikan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ke arah sana ya? Iya kan? Gampang. Pertama ya oke lah kotor, dan juga gampang cabut. Iya. Gitu lah. Yang kedua akhirnya ngikutin aja, ngikutin yang pertama. Jadi kalau pertamanya udah agak salah nih, misalnya saya pasangnya di sini, yang kedua pasti akan ngikut. Kita ngikut aja, ngikutin. Jadi tarikannya tadi 0 sampai 20, ini saya tariknya kurang lebih 10 nih. Feeling saya gitu ya. Yang jelas yang namanya masang tapping itu harus pakai feel jadinya. Nah, pas banget kan di ujung. Karena kita mau masangnya tekanan tarikan itu tadi tuh. Misalnya tarikan itu mengaruhi sama tingkat sakitnya nggak? Nah, kenapa tidak boleh terlalu kencang? Dia masih akut, kan masih sakit. Ternyata dengan tarikan sampai 20% itu sudah bisa mengalirkan cairan. Jadi nggak perlu sampai 50%. Kalau 50% oke lah, akan ada daya narik cairan ke atas, tapi ternyata bisa membuat nyeri gitu ya. Yang ketiga, ngikutin juga ini. Oke, usahakan tuh narinya udah di sini dulu nih. Kita udah perkirakan ends-nya itu di gini. Ya, jadi nanti tinggal tarik aja. Nah, daya tahan gaya kayak gini ini enggak kuat enggak, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke. Masih muda. Saya nariknya kurang lebih 15%. Oke. Dan yang terakhir bisa posisinya agak berubah. Oke. Saya tarik juga. Ini 15 sampai 20% rasanya gitu ya. Udah pas di ujung. Oke, biasanya ada yang masang itu sampai di sini, ada yang cuma di sini. Tapi yang jelas kalau udah lama-lama udah Pengalamannya kurang berarti, Dok. Anu ya, waktu di posisi yang sakit waktu blok. Ini kan ada gambarnya yang iya biasanya di sehat, ya. Yang sakit, tidak saya penekanan ya, hanya di kodok gitu ya. Masaknya tutup. Ya, karena nih. Makanya inhibisi nggak terlalu kencang kan? Ini cuma 15 sampai 25. Siap. Tadi itu kalau udah begini kita bisa ulang lagi, usap supaya dia yakin. Tambah merekat. Iya, betul. Ingat tapping yang bagus itu bisa sampai 3-5 hari loh. Berapa hari ya tertahannya? 3 sampai 5 hari. Kalau sebelum sembuh Harus pasang ya. lagi. Kalau udah lepas kurang lebih 5 hari ya kita pasang pasang lagi. lagi baru lagi. Dapat duit lagi. Tadi ada yang nanya tadi di rumah sakit tuh aku tuh masangnya 250 ya. Seperti itu. Ini sekali pasang. Tapi Tapi kalau Asli tapi. banyak bisa lebih dari itu. So Tergantung bahan juga kan, Dok? bahan tapping. Iya. Oh, kalau tappingnya sih kalau saya nggak mungkin pakai yang di bawah 100 ribu. Iya. kalau cancer berapa? 250 kalau nggak salah sekarang. Misalnya sama ini. Sama ukuran sama. Oh, lebih bagus tentunya. Ukurannya. Ukurannya sama sih. Itu sama. Tapi ini saya bisa pastikan ini bisa. Lumayan. Jadi kalau di ukuran kita ini pakai ini sih. Next, Dok. Kemarin saya lihat di gini-gini. Iya betul pakai ini. Boleh. Tujuannya sih untuk biar pendek aja ya. Tapi nggak usah terlalu kencang. Kayaknya ada dendam pribadi juga. Tidak dong. Sabar ya. Mereka ini masih ini kalau bikin sesuatu dengan Bang. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ini yang pertama. Kita masuk yang kedua ya. Ya.
kedua itu kita pasangnya dari samping lagi tuh, Pak. Mari Bang. Sampai sini. Oh, ini masih ada satu cedera ya? Enggak. Dua sisi, Bapak. Iya. Kalau pasang untuk limfatik, Pak, untuk bengkak bagusnya pasangnya dua. Di sisi medial ke lateral. Itu dia nanti di lutut. Gitu. Gitu ya. Di sini juga kalau di tadi ada yang saya groin tadi ya. Kalau di sini gimana? Ke sini sama di sini. Tapi yang penting jangan kena bulu pubisnya gitu ya. Nanti coba. Oke. Tadi kita perkirakan lagi ya. Kan harusnya nanti pasangnya sampai di sini. Ya, usahakan jangan sampai di sini kan. Sampai di sini. Ini berarti saya mau narik nanti 10%. Iya, naikin dikit. Begini. Dengan harapan dia sampai ke sini. Ini yang akut ya. Harus akut ini berarti Untuk yang apa? namanya bengkak kan masih akut ya. Kronis atau kronik Kronik atau fase rehabilitasi nggak pakai ini. Karena ini untuk bengkak doang. Ingat bengkak itu salah satu tanda dari akut bengkak. Kalau dia udah kronik biasanya udah nggak bengkak. Bahkan kalau udah kronik kan udah nggak nyeri kan. Paling ada 1-2 kasus nyeri kok udah lama banget kok masih nyeri. Itu namanya kita sebut nyeri kronik. Nyeri adaptasi biasanya. Itu perlu digali lagi nih. Kok bisa sampai nyerinya kronik? Latihan. Tapi umumnya kronik itu. Oke. Saya pasangnya udah benar atau saya itu berubah lagi? Aku laporan, udah dibayarin kok. Balik ke saya. Biru sing bayari Ini lagi nih. Potong dari sini. Nanti udah perkirakan di sini lah ya. Terus? Ya, di sini Pak. Kadang juga. Oke. Kadang sih pas posisinya juga kadang tidak pas, tapi yang penting mengenai semua nih. Ya, saya mulai dari sini dulu nih. Yang paling bawah. Yes. Pada prinsipnya harus mengenai semua daerah bengkak. Oke. Ini saya tarik 15 sampai 20%. Oke. Ya. Terus ini juga. Kasih copot tuh sampai menit itu 20 menit. Orang lain praktek kan begitu. Baru Orang ada prakarya. 15 sampai 20%. Ya loh. Prakarya nih. Ya. Oke. Tadi ini kayak anyaman ya. Iya, jadi kayak nyaman ya. Kan ada seni. Tumpang tindih tumpang. Tadi. Oke. Ini ternyata. Ini yang paling malas sih semua pasang. Saya panjang. Kalau saya, Mas. enggak, karena Karena banyaknya ini apa tadi bilangnya jelimet. Jelimet. Ya, Bahasa Jawa, Dok. bahasa Jawa. kayak murni. Dan terakhir, Rumit-rumit gitu. iya. Nah, 200 saya tuh. jangan lupa di Lus. lulus untuk yakin sudah terpasang dengan benar. Tadi saya rasanya udah kuat sih. Ya, oke. Oke, nice. Itu dia pemasangan aplikasi limfatik untuk pembengkakan. Ya, sebelum kalian praktekkan, ada yang bertanya? Iya, untuk ngomong tumpang tindih itu berarti sih apa selalu seperti itu? Maksudnya sisi lateral ditindih yang dari medial. Iya, betul. Gitu ya. Tujuannya sih sebenarnya bahwa dia bisa saling bantu nih.
Ini bisa ke sana dan bisa juga narik. Maksudnya kalau misalnya dibalik yang ini ditimbang. Nggak masalah juga. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Kan intinya kan cuma ngangkat. Nggak harus dari medial dulu atau dari lateral dulu. Kreativitas. Iya betul.